Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih support dan dukung Makrifat Jawa Channel. Pada kesempatan kali ini sebagai wujud dukungan dari saya pribadi dan dunia spiritual, khususnya kepada Ibu Ida Dayak yang terhormat. Di sini kita akan membahas tentang misteri kemunculan Ibu Ida Dayak sebagai ahli terapis ataupun spiritualis Nusantara yang sampai diundang oleh Raja Arab Saudi atau Raja Salman untuk mengobati putra yang sedang koma bertahun-tahun. Di sini yang saya bongkar bukan, saya tidak mau membahas tentang kesaktian ataupun teknik atau cara dia mengobati orang, itu tidak. Di sini saya membongkar fenomena alam. Kenapa dimunculkan Ibu Ida Dayak, khususnya berasal dari Nusantara ini. Ini sebenarnya adalah pukulan telak untuk anak cucu bumi Nusantara ini, di mana dengan keilmuan leluhur, dengan keilmuan yang sederhana, teknik yang tidak diminati banyak orang, dan keilmuan yang terkadang disepelekan, ternyata di saat kuasa Tuhan menyertai, kuasa alam mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Pukulan telak di sini adalah kesadaran diri anak cucu Nusantara itu sendiri. Bagaimana keilmuan leluhur di Nusantara ini ternyata di saat dimunculkan oleh alam bisa membuat gempar dunia. Salah satunya Ibu Ida Dayak ini. Di sini sebenarnya membuka mata dunia. Betapa luar biasanya keilmuan leluhur-leluhur di Nusantara ini. Dan yang terpilih untuk menjadi contoh adalah dari Dayak ataupun Kalimantan. Di mana suku pedalaman Kalimantan ini sangat menghargai leluhur-leluhur mereka. Bahkan masih berpegang teguh dengan ajaran-ajaran dari leluhur mereka. Nah, ini pukulan telaknya bagi kita. Kenapa Tuhan memilih beliau? Mengingatkan kita semuanya untuk mengenang kembali para leluhur-leluhur kita. Bahkan kalau kita mengkaji dari leluhur Nusantara itu sendiri, ternyata keilmuannya juga luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita tidak bangga dengan bumi Nusantara ini sendiri? Ibu Pertiwi kita ini sendiri, dengan ajaran kita itu sendiri, dengan pedoman kita sendiri, dengan leluhur-leluhur kita sendiri. Ini bisa menjadi salah satu fenomena alam. Dan cara leluhur mengembalikan kesadaran diri anak cucunya. Di sini yang harus kita ingat.
harus kita resapi, harus kita dalami, tidak hanya heran, tetapi harus bisa mengambil hikmah di sebalik kemunculan sosok beliau ini. Keilmuan leluhur Nusantara dengan tata cara yang sangat sederhana, dengan ketulusan hati, mengobati tanpa pamrih, menjadi kunci sebuah kesuksesan dari seorang Ibu Ida Dayak yang masih berpegang dengan ajaran leluhurnya. Ini mengangkat leluhur Nusantara, mengangkat nama Ibu Pertiwi di ranah dunia. Bahkan mungkin sekarang di belahan dunia membicarakan sosok beliau. Seorang tabib ataupun ahli pengobatan yang luar biasa. Dengan teknik dan metode yang masih lama, masih kuno. Ternyata sesuatu yang kuno itu tidak jelek-jelek amat. Kalau membahas soal kesaktian, soal keajaiban, itu biarlah Ibu Dayak sendiri yang tahu. Karena itu adalah keahlian beliau. Dan tata cara itu adalah ciri khas dari beliau. Nah, di sini pukulan telak. Mengingatkan anak cucu Nusantara. Diperlihatkan di belahan dunia. Ini loh, keilmuan leluhur Nusantara. Ya harus paham itu kita. Tidak hanya sekedar heran. Ternyata leluhur-leluhur kita itu dulu memiliki metode yang luar biasa. Memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa. Dan bisa jadi Ibu Ida ini terpilih oleh leluhur-leluhurnya untuk memunculkan kembali keilmuan pengobatan tradisional. Dan bisa jadi leluhur-leluhur dari Ibu Dayak ini juga, Ibu Ida ini juga tabib yang luar biasa. Nah, itu yang harus kita cermati, kita telaah, kita kaji. Jangan hanya sekedar heran. Sebenarnya ini pukulan telak bagi kita-kita yang melupakan keilmuan leluhurnya, yang tidak menghargai leluhurnya, yang tidak mau tahu dengan sejarah leluhurnya. Ini pukulan telak yang luar biasa. Dan yang didatangi itu negara yang luar biasa. Negara yang memiliki tanah suci. Dan yang diobati itu anak rajanya. Nah, ini memberi kita pelajaran dan pemahaman bagaimana luar biasanya, istimewanya keilmuan dari leluhur kita terdahulu. Dikaji, ditelaah, dipahami, marilah kita kembali ke ajaran-ajaran leluhur kita sendiri. Kita kembali ke jati diri kita. Sebagai anak cucu Nusantara, kita kembangkan, kita lestarikan kembali adat budaya, ajaran,
Ini milik kita, leluhur kita, Ibu Pertiwi kita. Kita harus bangga menjadi anak cucu bumi Nusantara ini. Makanya fenomena kemunculan Ibu Ida Dayak ini adalah pukulan telak untuk anak cucu di Nusantara ini. Sebenarnya mengingatkan, ini loh keilmuan leluhurmu. Ini loh kecerdasan leluhurmu. Ini loh kesaktian leluhurmu. Agar kita kembali menggali leluhur-leluhur kita. Dan kita bisa meneruskan perjuangan leluhur-leluhur kita. Agar kita tidak mudah dikuasai oleh bangsa lain. Terima kasih, semoga fenomena kemunculan Ibu Ida Dayak ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan salam hormat saya buat Ibu Ida, semoga tetap sehat dan selalu bersemangat membantu orang banyak. Dan semoga semuanya mendapat pencerahan dari contoh kemunculan Ibu Ida Dayak ini. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.